Shalom, tema pemberitaan kabar baik hari ini adalah neraka itu kekal. Matius pasal 25 ayat 41, dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyalah daripadaku, hai kamu orang yang terkutuk, enyalah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya." Nah, saudara diberkati oleh Tuhan, berbicara tentang neraka, maka berbicara tentang sesuatu yang pasti. Surga dan neraka itu memiliki kesamaan, yaitu sama-sama everlasting. Orang yang di surga akan kekal selama-lamanya, dan orang yang di neraka juga akan kekal selama-lamanya. Kedua sifat inilah ada pada tempat kekekalan terakhir, yaitu surga dan neraka. Neraka adalah tempat penyiksaan yang kekal. Neraka adalah tempat yang disediakan Allah bukan untuk manusia yang telah diciptakan dan ditebus. Mengapa demikian? Karena menurut kesaksian Alkitab dalam Yohanes 3 ayat 16, bahwa karena begitu besar kasihnya terhadap manusia berdosa, maka ia memberikan anak yang tunggal. Didasarkan pada kasih yang besar itu, maka Allah tidak menginginkan siapapun yang disebut manusia binasa dan ada di neraka. Jika demikian, mengapa ada neraka? Dan apa itu neraka? Ada dua kebenaran. Yang pertama, neraka adalah tempat yang disediakan Allah bagi iblis, malaikat-malaikat, dan mereka yang menolak Yesus. Tadi dalam ayat 41 bahwa mereka yang tidak diselamatkan itu dicampakkan ke dalam eternal fire atau api yang menyala selama-lamanya. Di sini jelas bahwa neraka tidak diperuntukkan bagi manusia. Ini adalah rancangan Allah yang kekal. Siapa yang mengatakan ini bahwa neraka itu kekal? Ya, Alkitab sendiri. Alkitab sendiri yang mengatakan, namun pada kenyataannya bahwa di ayat-ayat lain ada gambaran tentang ada satu tempat yang kekal, yaitu penyiksaan, yaitu disebut dengan neraka. Mengapa ada neraka? Karena desainnya adalah untuk iblis dan para malaikat yang ikut memberontak. Sekali lagi, desain penyediaan neraka adalah bagi iblis dan malaikat-malaikat yang ikut memberontak di masa kekekalan. Tetapi di dalam kenyataannya banyak ayat berbicara bahwa nanti ada juga orang yang masuk ke dalam neraka. Siapakah mereka itu? Apakah mereka termasuk iblis atau termasuk malaikat yang ikut memberontak? Tidak. Tetapi mereka yang masuk ke neraka kelak, manusia yang masuk ke dalam neraka kelak adalah manusia yang termasuk menolak anugerah keselamatan Kristus. Jadi dapat disimpulkan bahwa penghuni neraka nanti adalah iblis, setan-setan atau para malaikat yang ikut memberontak, dan orang yang menolak Yesus. Jadi bukan karena Tuhan mendorong, Tuhan mempunyai keinginan yang aktif bahkan pasif untuk membawa seseorang masuk ke neraka. Tidak. Tidak ada satu kehendak Allah yang pasif sedikit pun untuk menjerumuskan seseorang ke dalam neraka. Sehingga nanti di dalam neraka ada yang berkata begini, sebenarnya saya juga ingin di surga, tetapi Tuhan tidak mau. Saudaraku, tidak ada satu ayat pun di dalam Alkitab berkata bahwa orang yang datang kepada Tuhan ditolak. Sekali lagi, tidak ada satu ayat pun yang berkata bahwa orang berdosa yang datang kepada Tuhan ditolak. Tidak ada. Artinya bahwa keinginan luhur Allah, keinginan mulia dari hati Allah yang kudus dan penuh kasih adalah semua orang diselamatkan.
Jadi kalau nanti seseorang ada di neraka, itu karena dia memilih dengan kehendak bebasnya, dengan free will-nya, dengan choice-nya, pilihan terakhirnya, yaitu mengikuti penyesatan, mengikuti iblis, mengikuti setan, dan mengikuti ajaran yang membawa dia kepada pembinasaan kekal. Jadi, apa itu neraka? Neraka adalah tempat untuk iblis, malaikat-malaikat yang memberontak, dan orang yang menolak Yesus. Yang kedua, apa itu neraka? Neraka membawa pemisahan yang kekal. Apabila kita belajar Alkitab secara saksama, maka kita menemukan bahwa setelah dunia yang nyata ini selesai atau dihanguskan, atau bumi ini lenyap, maka hanya ada dua tempat yang permanen, sifatnya kekal, yaitu surga dan neraka. Orang yang di surga itu kekal selama-lamanya bersama dengan Kristus dan orang-orang kudus sepanjang zaman. Dan orang yang ada di neraka itu bersama dengan iblis dan para pengikutnya selama-lamanya. Sifat kekekalan inilah membedakan surga dan neraka. Isi daripada surga adalah kebahagiaan dan kemuliaan di dalam Kristus, dan isi dari neraka adalah penderitaan, penyiksaan selama-lamanya. Kata selama-lamanya di sini mau menunjukkan suatu masa yang tidak berjangka, suatu masa yang kekal, suatu masa yang tidak terhingga, suatu masa yang tidak berdurasi menit dan detik. Suatu masa yang tidak terhitung dan tidak terbatas. Itulah neraka. Di neraka tidak ada lagi pengampunan. Di neraka tidak ada remisi. Di neraka juga tidak ada pengurangan masa tahanan. Sehingga di neraka tidak sogok menyogok. Yuk kita kipas-kipas si Lucifer supaya kita dapat diskon masa tahanan. Oh, kita sogok penjaga neraka supaya kita di hari raya kita dapat remisi. Tidak. Neraka itu sifatnya kekal, everlasting. Orang di neraka akan kekal selama-lamanya, dan orang yang di surga juga akan kekal selama-lamanya. Kekal berarti selama-lamanya atau tidak berakhir. Neraka bukan hanya 1 tahun, 2 tahun, 100 tahun, atau bertahun-tahun, tetapi selama-lamanya. Suatu masa yang tidak berakhir dan penuh dengan sengsara dan penderitaan selama-lamanya. Jika kekekalan neraka ada dan jika ada kekekalan surga, maka sesungguhnya menentukan kelak setelah kita mati ada di mana sangatlah urgent. Pemberitaan tentang neraka jika itu hanya isapan jempol, hanya menakut-nakuti, maka apa untungnya saya memberitakan Injil? Jika pemberitaan tentang neraka itu hanya sebuah gertakan, maka mengapa Allah perlu menjadi manusia, mati, menderita begitu sengsara di Bukit Golgota demi keselamatan kita? Jika pemberitaan tentang neraka itu hanya akal-akalan, maka untuk apa kita membuat penginjilan? Ada jiwa martir, ada yang dibunuh, ada ditembak, bahkan ada dipenggal kepalanya dan menderita karena Injil kebenaran Allah, yaitu siapa yang percaya diselamatkan. Berarti neraka itu real. Heaven is real and hell is real. Kedua-duanya nyata dan kedua-duanya kekal everlasting. Tatalah diri kita secara apik dan bijaksana, agar kelak Kristus datang kedua kali, kita siap dijemput, hidup bersama dengan Dia dalam kerajaan yang kekal. Karena kita yang percaya Kristus bukan lagi warga negara neraka, tapi kita yang percaya Kristus adalah warga kerajaan surga. Tuhan berkati. Sampai jumpa di surga yang mulia dan yang kekal abadi. Amin.